Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Pusri SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Arjang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Pardan adalah anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Saat bel masuk telah berbunyi, teman-temannya berlarian masuk ke kelas dan mempersiapkan diri untuk belajar. Ketika pembelajaran telah dimulai, Pardan baru datang dan masuk ke kelas. Hal ini sering terjadi padanya, yaitu terlambat datang ke sekolah, sehingga cukup mengganggu proses pembelajaran di kelas. Setelah jam istirahat, guru memanggilnya ke ruang pembinaan dan menanyakan perihal apa yang menyebabkan Pardan sering datang terlambat ke sekolah, serta bagaimana pula solusinya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Nak. Ya, silakan duduk, Nak, ya. Oh iya. Terima kasih, Nak, ya. Sudah memenuhi, sudah Ibu panggil ke sini, pada sudah datang, ya. Kira-kira Pardan tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tahu sering terlambat masuk sekolah. Oh iya, terlambat pagi-paginya ya datangnya ya. Iya. Sebenarnya ya tidak Pardan saja yang suka terlambat itu, Nak, ya. Ya. Ada juga sih beberapa anak yang lainnya terlambat masuk. Tapi Ibu juga sudah panggil ya, mereka ternyata punya alasan tersendiri gitu, alasannya gitu. Terus kalau Pardan yang Ibu tanya ini, kenapa? Alasannya apa kok sering terlambat datang ke sekolah tuh? Sering main game sampai larut malam. Oh, mainnya sampai malam gitu, Nak, ya. Ya, Bu. Terus belajarnya kapan? Belajarnya habis maghrib, Bu. Habis maghrib terus? Sampai habis isya. Oh, terus dilanjutkan dengan? Bermain game. Oh, bermain game sampai larut malam gitu, Nak, ya. Ya, Bu. Ya, jadi jam berapa tidurnya? Jam 11, kadang setengah 12, Bu. Ya Allah, nah itu, Nak, ya. Ya, Bu. Mengakibatkan akhirnya ngantuk di pagi hari kan? Ya, Gitu. Nah, itu sebenarnya tindakan yang ini, Nak, ya supaya dihilangkan itu ya, karena bisa merugikan diri sendiri kan, bisa merugikan Pardan. Terus kalau di sekolah juga kan teman-temannya ya cukup mengganggu juga, Nak, ya. Sudah mulai belajar, Pardan baru ketok-ketok assalamualaikum, teman-temannya melihat semua ke Pardan ya. Terus konsentrasi belajar juga jadi terganggu sedikit, Nak, ya. Nah itu, jadi nanti bisa diatur waktunya. Nah kira-kira ya dengan kondisi yang seperti ini ya, mungkin
Fardan tadi punya alasan itu ya, karena tidurnya sudah larut malam baru tidur. Kira-kira untuk mengatasi supaya Fardan itu tidak terlambat lagi ke sekolah, apa yang bisa dilakukan? Terus kemarin juga kita sudah buat kesepakatan kelas, nah ya, masih ingat nggak apa yang kesepakatan kelasnya? Masih Bu. Ya, apa di antaranya? Datang lebih awal. Nah, datang lebih awal. Kalau sudah di awal waktu datang, nggak akan terlambat kan? Ya Bu. Nah, namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu mestinya kita patuhi bersama ya nak ya? Iya, tamu siswa. Terus untuk supaya tidak terlambat lagi, apa yang bisa dilakukan oleh Fardan? Mengurangi bermain game dan tidur lebih awal. Oh ya, bagus itu. Nah, begitu. Ya, belajarnya sore. Terus mengurangi main game. Ya. Oh, jadi lama main gamenya nak ya? Iya. Nah, jadi main gamenya dikurangi. Nah ya, tidurnya lebih awal. Kira-kira jam berapa bisa tidur lebih awal itu? 9, kadang-kadang setengah 10. Nah, jadi itu tidurnya lebih awal. Jam-jam setengah 10 kan yang lama udah tidur. Nah ya, dengan begitu besok paginya badannya bisa fresh ya, bisa bangun pagi-pagi. Tentunya kalau sudah bangun pagi tidak akan terlambat Lagi. tidak akan terlambat ke sekolah. Itu kedepannya begitu nak ya. Jadi harus lebih pintar mengatur waktu ya. Ya, bisa nak ya. Bisa Bu. Ya, ibu yakin Fardan bisa menerapkannya nak ya. Semoga dimulai besok nak ya. Ya, udah. Boleh kembali ke kelas nak ya. Ya Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama nak ya. Kasus 2. Amanda adalah murid yang sering tidur di kelasnya. Saat pembelajaran berlangsung, ia mulai mengambil posisi nyamannya dengan merebahkan kepalanya di atas meja. Hal ini sering terjadi pada Amanda. Ketika itu, Bu Yansi sedang mengajar bahasa Indonesia. Beliau berusaha memanggil dan meminta murid lain untuk membangunkannya. Amanda pun terbangun. Lalu Bu Yansi memintanya untuk mencuci muka ke kamar mandi dan memintanya untuk ke ruangan Bu Yansi nanti setelah istirahat. Amanda, silakan kamu cuci muka terlebih dahulu dan setelah istirahat nanti kamu menghadap ibu ke ruangan ibu ya, pinta Bu Yansi. Setelah istirahat, Amanda pun ke ruangan Bu Yansi. Misi Bu. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Ya silakan masuk nak, Amanda. Terima kasih nak ya sudah datang. Boleh panggil ibu di ruangan ibu ya. Kira-kira Amanda tahu nggak kenapa ibu panggilnya? Tahu Bu, karena saya sering tidur di kelas. Oh iya, kita tahu ya. Sering tidur di kelas, ya. Jadi pelajaran ibu tidak hanya sekali saja ya tidur di kelas. Menurut guru-guru lain juga ya Amanda sering tidur di kelas gitu ya. Tapi ya tidak Amanda saja sih. Ada juga di kelas lainnya itu yang tidur di kelas gitu. Saat jam belajar, kadang-kadang ya pagi hari, kadang-kadang ya menjelang siang mau pulang itu ya banyak juga yang ngantuk gitu, tapi tidak begitu ketiduran. Nah yang jelas tindakan itu ya nggak baik ya kalau sering tidur di kelas ya. Kira-kira apa sih alasan Amanda, mengapa Amanda sering ketiduran di kelas itu? Karena saya tidurnya lewat malam Bu. Kegiatannya apa nak di rumah? Saya belajar setelah Isya. Kemudian saya membantu ibu saya untuk membuat kue untuk dijual keesokannya. Oh iya, gitu nak ya. Oh jadi itu bagus ya nak ya, membantu orang tua itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua nak ya. Oh jadi belajarnya malam, belajarnya malam, setelah belajar membantu orang tua di rumah. Ya itu bagus sekali ya untuk anak seumur kamu nak ya. Tapi kan yang jelas kan itu pertama ya merugikan Amanda juga ya. Kalau belajar ngantuk, jadi Amanda kan ketinggalan pelajarannya. Karena itu juga ya teman-temannya cukup terganggu juga. Kadang-kadang kan melihat Amanda, oh Amanda tidur gitu nah ya. Nah jadi kira-kira ya biar Amanda itu tidak sering ngantuk di kelas, tidak ketiduran di kelas itu, kira-kira menurut Amanda apa yang bisa dilakukan? Masih ingat enggak dengan keyakinan kelas kita waktu belajar kemarin itu apa? Masih. Di awalnya? Iya, apa diantaranya? Yaitu menaati peraturan sekolah. Salah satunya tidak tidur di kelas. Oh iya, bagus ya, masih ingat ya.
Tapi Amanda masih juga sering ngantuk tidur kelas. Kira-kira apa yang Amanda bisa lakukan untuk mengatasi hal seperti itu, tidur ngantuk tadi? Insya Allah untuk kedepannya saya akan belajar setelah pulang sekolah atau di sore harinya. Iya. Dan untuk membantu ibu saya usahakan setelah isya. Oh, iya. Bagus itu nak ya. Ya, jadi berarti pola ya, mengatur waktu nak ya. Ya, mengatur waktunya harus lebih pandai mengatur waktu. Belajarnya kalau tadinya malam juga, berarti Amanda bisa belajarnya siang hari nak ya. Jadi jangan siangnya digunakan untuk main terus nak ya. Jadi bisa juga belajar siang hari, terus malamnya habis isya baru Membantu ibu. ya membantu ibunya membuat kue untuk dititip di warung-warung gitu nak ya. Ya. Oh iya, itu sangat bagus nak ya. Jadi semoga kamu bisa menerapkannya, bisa mengatur waktu ke depannya dan tidak lagi tidur di kelas nak ya. 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 Ibu yakin itu bisa kan? Insya Allah bisa. Iya. Terima kasih nak ya. Terima Ya kasih, semoga ya. Ya kan belajar lagi, belajar nak ya. Buat tadi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farda Bastansyah dari kelas 8B, berasal dari sekolah SMP Negeri 24 Rizal Lebong. Saya sangat senang karena telah bertemu oleh Bu Ustri dan dinasihati oleh Bu Ustri. Saya akan datang ke sekolah lebih awal lagi agar tidak terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nurul dari kelas 9 dari SMP Negeri 24 Rejang Lebong. Saya sangat senang telah mendapatkan saran dan nasihat dari Ibu Pustri dalam penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Insya Allah kedepannya saya akan bisa lagi membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di sekolah. Dan insya Allah saya tidak akan lagi tidur larut malam sehingga saya tidak mengantuk di kelas. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.